Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan tarekat Syatariyah pada Pondok Pesantren Buntet di Cirebon. Yang pertama, pengertian tarekat Syatariyah. Tarekat Syatariyah adalah aliran tarekat yang pertama kali muncul di India pada abad ke-15. Tarekat ini dinisbahkan kepada tokoh yang mempopulerkannya dan berjasa dalam pengembangannya, yaitu Abdullah Asy-Syattar. Nisbah Asy-Syattar yang berasal dari kata syatara, artinya membelah dua. Dan nampaknya yang dibelah dua adalah kalimat tauhid yang dihayati dalam zikir nafi isbat, adalah ilaha atau kata nafi dan ilah Allah isbah, dan juga nampaknya merupakan pengukuhan dari gurunya atas derajat spiritual yang dicapainya, yang kemudian membuatnya berhak mendapat perlimpahan hak dan wewenang sebagai wasyitah atau mursyid. Istilah Syattar sendiri menurut Najmuddin Kubro adalah tingkat pencapaian spiritual tertinggi setelah akhyar dan abror. Ketiga istilah ini dalam hierarki yang sama kemudian juga dipakai di dalam tarekat Syatariyah ini. Syattar dalam tarekat ini adalah para sufi yang telah mampu meniadakan zat, sifat, dan af'al diri atau wujud jiwa dan raga. Selanjutnya, masuknya tarekat Syatariyah di Cirebon. Tarekat Syatariyah di Cirebon, tepatnya daerah Buntet, telah berperan aktif dalam pengembangan tradisi pondok pesantren. Unsurnya yang neosufistik menjadi hal yang mudah diterima oleh khalayak umum, sehingga mudah juga membumi dan membuat sinergi dengan berbagai kebudayaan di masyarakat. Contoh dalam hal ini yaitu pada pesantren Buntet Cirebon terdapat beberapa tradisi yang dipengaruhi oleh ajaran tarekat Syatariyah, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, tradisi Kliwonan. Tradisi ini merupakan kegiatan 1 bulan sekali setiap malam Jumat Kliwon dengan membaca secara bersama-sama manaqib dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Serta ini tidak hanya dari kalangan murid atau santri saja, tapi sangat dianjurkan untuk khalayak umum. Kedua, yaitu tradisi Muludan. Inti kegiatan ini ialah membaca Al-Barjanji. Kegiatan ini bersifat tahunan dan biasanya diadakan secara besar-besaran, mengundang banyak orang. Selanjutnya, ajaran-ajaran tarekat Syatariyah di Ponpes Buntet. Berikut adalah berbagai ajaran khas dari tarekat Syatariyah. Baiat dan talqin. Menurut Al-Qushayshi, gerbang pertama bagi seseorang untuk masuk ke dunia tarekat ialah baiat dan talqin. Talqin adalah hal yang terlebih dahulu dilakukan sebelum seseorang dibaiat menjadi anggota tarekat. Untuk menjadi anggota tarekat Syatariyah, keduanya merupakan syarat utama. Orang yang boleh memberikan talqin adalah mursyid atau orang yang telah mendapat ijazah atau legalitas yang sah untuk memberikan atau mewariskan wirid dan ajaran Syatariyah. Al-Qushayshi juga menjelaskan bahwa di antara tata cara talqin yaitu calon murid terlebih dahulu menginap di tempat tertentu yang ditunjuk oleh syekhnya selama 3 malam dalam keadaan suci atau berwudu. Yang kedua adalah kewajiban dan larangan atas murid. Setelah melalui proses baiat dan mengucapkan sumpah setia, sang murid dibebankan segenap kewajiban dan arahan dari sang mursyid yang harus dijalankan dengan dipatuhi kewajiban-kewajiban murid tarekat Syatariyah tersebut. Zikir atau wirid. Setelah mengetahui kewajiban dan larangan sebagai murid Syatariyah, diharuskan untuk membaca zikir atau wirid dari tarekat Syatariyah. Adapun zikir tersebut dikenal 7 macam zikir yang disesuaikan dengan 7 macam nafsu pada manusia.
Selanjutnya adalah pandangan filosofis tarekat Syadhariyah. Pandangan filosofis kaum tarekat Syadhariyah yang masuk ke Nusantara sejak abad ke-16 ini pada pokoknya meliputi 3 masalah pokok yang merupakan konsepsi pandangan antara makhluk, manusia, dan alam dengan Haliknya atau pencipta. Ketiga masalah pokok yaitu tentang konsep wahdal wujud, insan kamil, dan tarik. Terima kasih atas yang dapat saya sampaikan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.